Dan kenapa kita harus tahu itu? Karena zaman semakin maju, zaman semakin canggih, teknologi digital itu dibutuhkan masyarakat dalam mengintegrasikan informasi. Halo Sobat Media, selamat datang di podcast Sarana Informasi. Bersaya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan menghadirkan seorang dosen yang paling digandrungi oleh mahasiswa dan juga mahasiswi. Boleh tepuk tangannya buat Dr. Serius Jebua, SPD, MPD, CPS, CCLS. Terima kasih. Oke. Mister, Ya. pada pembahasan kali ini kita akan mengupas fenomena konvergensi media, mulai dari perpaduan teknologi, konten, bahkan sampai ke dampaknya terhadap kesehatan mental. Oke. Karena topik kali ini kita konvergensi media, menurut Mister, apa sih itu konvergensi media dan kenapa kita harus memahami itu? Oke. Terima kasih Iqbal, selamat malam untuk pendengar podcast yang setia mendengarkan podcast yang sama menari, mengedukasi pada malam hari ini. Berbicara tentang konvergensi media, Iqbal, ini sebuah integrasi antara teknologi, konten, dan perilaku audiens dalam melihat fenomena baru dalam penyampaian informasi. Dan kenapa kita harus tahu itu? Karena zaman semakin maju, zaman semakin canggih, teknologi digital itu dibutuhkan masyarakat dalam mengintegrasikan informasi, terutama mahasiswa. Nah, bagaimana integrasi ini, contoh ya, seperti televisi, radio, surat kabar, hingga media sosial itu menyatu dalam satu genggaman yang kita kenal dengan komunikasi yang saat ini kita sedang hidup di era itu. Kenapa penting ya? Pertanyaannya kenapa penting? Karena teknologi itu semakin maju, perkembangan zaman itu semakin menuntut perubahan, maka melek terhadap teknologi dan media menjadi salah satu sarana penyampaian informasi yang cepat, akuntabel, dan dibutuhkan oleh masyarakat pada perkembangan masa ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, gimana? Sudah paham, Sobat Media? Oke. Menarik sekali ya, Mister. Ya, sangat menarik karena memang kita hidup di zaman itu gitu loh. Betul. Jadi konvergensi media itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi dengan media tersebut. Betul. Lalu, Mister, apakah ini bisa memberikan pengaruh ya buat kredibilitas media dan juga arus informasi terhadap ya para penikmat itu? Oke, para penikmat informasi lewat media sosial. Iya, sangat, karena gini, sesuatu hal yang terjadi di dalam konvergensi media yang dalam kredibilitas itu, yang dibutuhkan itu kan fakta aktual. Tapi tidak mungkin fakta aktual itu disajikan tanpa ada pembuktian. Namun acap kali ada konten-konten yang mengandung ya muatan hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber-sumber kebenarannya. Maka itu mengganggu kredibilitas sebuah media ketika menginformasikan muatan-muatan yang disajikan kepada para pendengar, para khalayak, para pembaca, para penikmat informasi. Sangat mempengaruhi. Makanya, sesuatu hal yang disajikan itu diharapkan itu berdasarkan riset yang mampu mengedukasi, memberikan informasi yang baik dan berkualitas bagi para pendengarnya. Bukan hanya pendengar, penikmat media itu sendiri, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi berita-berita hoax yang mengandung unsur-unsur yang tidak diharapkan dalam masyarakat. Itu. Siapa nih Sobat Media nih yang suka mencari informasi berita hoax nih dan mudah terpancing. Betul. Iya Mister, kan kita kerap kali suka kepancing tuh. Wah, ini berita bener atau enggak ya? Terus kira-kira bagaimana cara menyelesaikan ketika orang-orang itu menerima informasi yang tidak sesuai faktanya gitu? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah memahami sebuah kejadian ataupun melihat ataupun membuat kejadian yang dalam tanda petik itu tidak baik, maka jangan sharing. Saringlah sebelum Anda sharing. Karena ketika Anda menyaring informasi itu sampai kepada Anda tidak melanjutkan sesuatu hal yang tidak memberi edukasi kepada orang lain. Maka ketika informasi itu Anda terima, Anda bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari sananya, tapi Anda berkontribusi besar menyampaikan informasi itu lewat pengetahuan yang ada. Maka kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan konteks yang ada, cukup sampai di Anda aja.
tidak perlu orang lain mengkonsumsinya. Karena apa? Anda berkontribusi mencerdaskan anak bangsa lewat pengetahuan yang Anda berikan. Karena sebelum Anda sharing, Anda harus sharing terlebih dahulu. Gitu. Baik. Jadi kita harus dipelajari terlebih dahulu. Ya, itu penting. Karena apa? Kita generasi yang tidak mudah terpengaruh dengan perkembangan suatu zaman. Boleh berkembang zamannya, boleh berkembang teknologinya, tetapi kualitas pengetahuan juga harus semakin meningkat. Gitu loh. Menarik sekali. Ya. Selanjutnya nih, Mister. Ya, boleh. Konvergensi media itu kan fenomena baru ya. Oke, benar. Pasti bisa memberikan dampak kepada kesehatan mental, terutama di kalangan remaja. Itu kita gimana ya cara beradaptasi dengan itu gitu, biar kita nggak kena dampaknya gitu terhadap kesehatan mental ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Teknologi dipandang sebagai anugerah bagi manusia karena membantu manusia memahami hal-hal yang dia tidak pahami. Teknologi dipandang sebagai media yang instan yang mempercepat informasi dari luar hingga kita bisa pahami dengan maksimal. Maka sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang hidup di era media, ada 3 yang perlu dipersiapkan. Pertama adalah grow mindset. Pola pikir terbuka. Pola pikir terbuka akan menolong kita untuk melihat sebuah perubahan agar perubahan itu bisa mengisi kehidupan kita supaya naik level dan memiliki value. Kedua, apa? Metakognisi. Harus mampu menggunakan kecerdasan yang kita punya, memilah mana yang penting dan genting, mana yang genting dan penting, mana yang tidak penting dan tidak genting. Itu butuh keputusan bagaimana kita menentukan langkah dalam melihat fenomena yang ada. Dan terakhir adalah learn how to learn. Belajar menggunakan kecerdasannya. Kita ini diberikan kecerdasan oleh Yang Maha Kuasa. Kecerdasan apa? Kognitif, bisa membandingkan, merasiokan. Maka segala sesuatu yang kita punya, kita berkontribusi besar. Bagaimana kita saring itu di dalam diri kita. Kesehatan mental berbicara tentang apa? Kecenderungan manusia, ketidakmampuannya dalam menghadapi tekanan. Maka bagaimana cara manusia supaya dia keluar dari tekanan itu? Dia harus mampu menggunakan kecerdasannya bagi yang berkontribusi pada dirinya. Saya kasih contoh. Ini Tis. Kalau tekanan ini saya tekan, dia lecek bukan? Betul. Nah, tekanannya berarti lebih besar. Ini stres namanya. Kenapa? Karena tisu ini nggak bisa menahan tekanan yang saya berikan. Kalau ini saya puter, sobek kan? Ini depresi. Kenapa? Karena kemampuan tisu ini tidak mampu menahan tekanan dari tangan saya. Sama halnya dengan diri manusia. Semakin banyak tekanan yang berasal dari luar dalam diri manusia, dan manusia tidak mampu menahan tekanan ini, maka itu mengakibatkan gangguan kesehatan mental itu sendiri. Wah, jadi seperti itu ya. Ya, kita harus bijak melihat fenomena ini. Karena di sisi lain sebagai media yang mengedukasi, di sisi lain kalau tidak bijak juga bisa membuat kita terganggu aktivitasnya, terganggu kesehariannya, dan terlebih-lebih terganggu rasa di dalam dirinya. Baik. Gitu Iqbal. Gimana? Paham, Sobat Media? Wah, berdaging banget ini ya. Selanjutnya, Mister. Ya. Kan kadang kita kerap kali suka melihat konten-konten yang bisa menjadi perbandingan buat diri kita sendiri gitu, Mister. Ya. Kita ngelihat, wah, konten ini kok nggak masuk ya di saya, apa ya saya kurang berbaur gitu sama konten tersebut gitu. Bagaimana sih cara kita buat bisa beradaptasi dan bisa menahan ya tekanan seperti itu tadi gitu, biar bisa membentengi diri gitu, Mister. Sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih mana yang menaikkan value dan nilai diri kita. Kita juga bisa memilih mana yang membuat kita stuck. Kita bisa memilih mana yang membuat kita tidak maju. Maka sesuatu hal yang ingin kita kembangkan di dalam diri kita tergantung motivasi kita. Contoh, Anda mau menonton informasi ini karena apa? Kalau mau menambahkan value kamu, silahkan gali. Tapi kalau tidak, apa yang harus kamu lakukan? Nah, makanya yang dibutuhkan di dalam hal ini adalah kecerdasan dalam memilih segala sesuatu konten yang berkontribusi terhadap diri kita. Karena yang menentukan segala sesuatu tindakan itu kembali pada diri individu. Contoh nih, Iqbal nonton konten misalkan podcast terkait dengan manajemen keuangan, ya, mengatur alur finansial. Lalu ada podcast yang satunya adalah cara memasak gado-gado enak. Dari 2 konten itu mau pilih mana? Gado-gado enak tuh. Nah, karena apa? Sesuai dengan kepribadian Iqbal. Tapi Serse Buah pilihnya apa? Mengatur
Finansial. Kenapa? Karena sesuai dengan keadaan yang saat ini sedang Mister geluti. Dua hal yang tidak bisa dibandingkan dalam satu pribadi orang lain, mana yang sesuai dengan pribadi kita, itulah yang harus kita duluankan. Nah, gitu ya. Tuh, sobat media, jangan asal lihat konten ya. Jangan sembarangan lihat konten nih. Karena itu bisa mempengaruhi. Oke, selanjutnya Mister ya. Ya, boleh. Kali ini balik lagi ke awal ya. Boleh. Kenapa ya fenomena ini bisa muncul di era digital sekarang gitu, Mister? Fenomena apa tuh? Konvergensi media. Kenapa ini bisa muncul, Mister? Karena ini perkembangan ekosistem kehidupan manusia mulai pergeseran pertumbuhan dari kehidupan manusia yang semakin dinamis. Jadi semakin canggih teknologi yang ada, maka itu mempengaruhi paradigma manusia dalam melihat teknologi. Dan kemauan manusia dalam satu kiblat yang tadinya biasa dilihat berdasarkan media yang ada dalam era dicetak misalnya begitu, atau di media cetak gitu ya, atau televisi gitu, berubah dalam satu haluan dalam sebuah genggaman. Katakanlah itu media sosial, semua kita bisa lihat, bisa kita baca, bisa kita akses dengan cepat dan baik. Kenapa? Manusia menginginkan segala sesuatu itu instan dan terangkum dalam satu genggaman. Itulah canggihnya teknologi. Wah. Sangat lengkap dan terperinci sekali ya. Iya. Tapi ya Mister, Ya. tantangan terbesar yang dihadapi industri media dalam menghadapi konvergensi media ini, gimana ya solusinya Mister? Kalau kita berbicara tentang tantangan, maka kita harus berbicara tentang jalan keluar. Karena tantangan kalau hanya diperbincangkan hanya sebuah permasalahan yang tidak memiliki ujung dari sebuah permasalahan yang membelitnya. Tantangan terbesar dari industri media dalam era konvergensi itu adalah menjaga relevansi dari apa yang dia sampaikan. Menjaga relevansi dari apa yang dia ungkapkan dan menjaga relevansi dari apa yang dia tujukan pada sebuah keadaan ataupun sebuah kondisi di mana dia menyajikan sebuah data, informasi bagi pendengar ataupun bagi pembacanya. Itu tantangan terbesar. Maka bagaimana ini bisa terjadi? Hanya satu cara. Menjaga kredibilitas dengan baik tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dengan tujuan apapun. Maka dia dinyatakan sebagai apa? Media yang berkualitas, ditunggu oleh masyarakat karena berisi pengetahuan, berisi sesuatu yang mampu membangun kehidupan individu dengan media yang berkontribusi bagi perkembangan kepribadian. Wah. Jadi kita harus pintar-pintar ya memilih informasi. Ya. Jangan mau termakan hoax ya. Betul sekali. Jadi sharing dulu sebelum Anda sharing, gitu ya. Sharing dulu sebelum Anda sharing. Ingat tuh Sobat Media. Baik, selanjutnya Mister. Oke. Ini bisa memberikan pengaruh terhadap perekonomian juga nggak sih Mister? Sangat memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Karena segala sesuatu itu terintegrasi dalam sebuah genggaman. Sekarang lihat, fenomena-fenomena yang terjadi di dalam segala sesuatunya menggunakan platform digital. Baik. Bolehkah bercerita kepada saya? Sedikit saja pengalaman dari Iqbal. Saya bertanya deh, menurut Iqbal, lebih nyaman berjualan secara konvensional atau menggunakan media digital? Ya, di era sekarang ini ya, yang lebih cepat itu di era digital, Mister. Apa berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat? Ya, memberikan pengaruh juga, jadi mempermudah. Gitu. Tuh Iqbal sudah menjawab. Maka segala sesuatunya itu mempermudah akses manusia. Manusia dalam perkembangan ini mencari yang mudah. Jika sudah ada dalam sebuah genggaman yang mudah, kenapa harus pilih yang sulit, Iqbal? Betul, ya. Jadi sangat berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Jadi Iqbal sendiri sebagai generasi muda ini sudah bisa menjawab bahwa apa? Media bisa mempengaruhi perekonomian gitu ya. Sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Gitu. Jadi nggak apa-apa nih kalau misalkan Sobat Media mau berjualan ya. Silahkan dengan sangat terbuka dimanfaatkan gitu ya. Baik, jadi sebenarnya kita nggak boleh melihat informasi-informasi yang mempengaruhi kesehatan mental kita, perilaku kita tuh. Semakin canggihnya zaman, kita harus pintar-pintar dalam memilah dan memilih informasi. Oke. Gimana Sobat Media? Sudah paham belum? Sangat lengkap dan terperinci ya, Mister. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Sama. Tapi satu hal yang mau saya bilang nih ya.
Teknologi tidak mampu menggantikan posisi manusia, tetapi manusia yang tidak memahami teknologi akan segera tergantikan. Teknologi dipandang sebagai anugerah untuk menolong manusia, memudahkan manusia dalam segala hal aktivitasnya. Tetapi ingat, teknologi juga bisa menjauhkan manusia bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bijak menggunakan media sosial, bijak menggunakan informasi, bijak menyaring segala sesuatu yang ada di dalam dunia digital. Selamat menikmati teknologi yang ini. Luar biasa sekali. Yes, lah. Ini podcast ini benar-benar bisa memberikan wawasan buat kalian semua ya. Oke. Mister, sekali lagi terima kasih Sama-sama, banyak atas sama-sama. semangatnya. Sama-sama. Terima kasih juga buat sobat media yang sudah menonton video ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat ya buat kalian. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Sarana Informasi. Saya Muhammad Iqbal dan Dr. Serius Jabua pamit. Dadah. Dadah, terima kasih semuanya. Sukses senantiasa. Terima kasih banyak.